Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur alhamdulillah pada sore hari ini amsayna wa amsal mulkulillah, pada petang hari ini untuk waktu Indonesia. Sementara untuk Amerika dan Ottawa asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillah. Ya Allah, kami sampai pagi hari ini diberikan waktu oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita bangun tidur belum mengucapkan alhamdulillah. Betapa banyak kita beriman kepada Allah dari kecil, tapi sampai sekarang banyak orang bangun tidur langsung ke WC tanpa mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mata kita baru dibuka langsung ingat Allah, ujungnya adalah wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah ini baru bangun tidur kita dikasih kacamata. Maksud kacamata apa? Kacamata visioner. Maksudnya apa? Kita punya pandangan jauh ke depan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. So apa yang kita lakukan ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ketika nanti badan kita dibalut penuh dengan kain kafan, selesailah urusan dunia, tinggal tunggu hasil ujian, yaitu nanti di akhirat. Kita lihat. Nah, maka itu orang yang pinter biasanya visioner, dan orang yang visioner biasanya orang pinter. Dia selalu memandang jauh ke depan. Oleh karenanya Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun tidur biasakan alhamdulillah, duduk sejenak, katakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yalah, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami ya Allah setelah Engkau mewafatkan kami. Wa ilaihin nusyur, toh kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita lupa bahwa ini adalah harus kita lakukan apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Subhanallah. Salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersalam salat kepada Nabi Muhammad. Rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak bersalat kepada beliau. Sekarang sudah jarang ya orang-orang yang bersalat kepada Nabi, sementara salat itu luar biasa. Bagaimana doa kita akan dikabul oleh Allah karena kalau di dalam doa itu tidak ada salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, materi kemarin hari Sabtu tentang tasbih, dan saya sudah share bahkan tulisan dan suara ya. Kita mencoba untuk berzikir sejenak sebentar. Ketika ada tasbih, ada tahmid, kemudian ada istighfar, ada taubat ya. Kita gabung dari hadis-hadis ini, digabung hadis-hadis sahih, hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya, kita gabung menjadi satu zikiran. Satu kali gayung, 2-3 pulau terlewati ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Ini diulang-ulang. Dan kita tahu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, barang siapa yang berzikir pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali, nanti di padang mahsyar nggak ada yang bisa menandingi orang ini dengan amalan ibadah kecuali bagi mereka yang sama berzikir seperti itu atau berzikir lebih dari itu. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, butuhnya ilmu seperti itu. Kadangkala saya ditanya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Ya itu dalilnya itu. Tapi ini kan dalilnya berbeda. Ini kan subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Kalau ini subhanallah bihamdi, astagfirullah. Ya bisa digabung. Sama-sama zikiran yang dianjurkan oleh Islam kita coba. Dan hidup itu punya target, bapak-bapak ibu. Punya target. Orang kadangkala dalam sebuah perusahaan dia punya target, kejar, dipush stafnya bawahnya untuk mencapai target. Coba berzikir yang tadi enak kan tunnya kan, 100 kali pagi, 100 kali sore hari. Kira-kira berat nggak? Enggak. Sambil nyuci piring, Anda sambil jalan, naik mobil, apalagi di Jakarta macetnya, masya Allah, taubat luar biasa. Subhanallah wa bihamdi sambil nyetir, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih sambil zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih sambil masak. Atau tidak dikeluarkan suaranya di dalam hati. Seakan-akan tapi tidak tasbih, bukan hanya gitu. Tapi kita sudah punya tune, ya. Yang pernah di sini mungkin banyak jemaah yang pernah haji sama saya, mungkin tidak aneh lagi karena kita biasa berzikir berjam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak berhenti sama sekali, ya. Biasanya ketika kita zikir itu pasti ingat, wah dulu pernah zikir seperti ini. Kita latih. Nah, kenapa kita bahas hadis-hadis tadi? Karena tentang tasbih itu luar biasa menenangkan hati kita. Dan kita bisa mempetakan yang namanya kontemplasi, kita berpikir dengan mendalam, ada apa dalam lembaran hidup ini. Melanjutkan kajian minggu yang lalu, dan kita sudah membagikan tulisan, dan saya harap dibaca. Saya pernah WA-an gitu kan, udah baca belum? Belum. Terus ada pertanyaan lagi. Saya bilang, pertanyaan ini bisa dijawab dengan yang saya tulis tentang ujian musibah. Ya. Saya bilang, tolong baca yang ini. Karena saya tinggal scroll ke atas, kasih tanda atas, ini baca ini. Oh, belum dibaca. Sekian hari saya tanya, udah baca? Baru sampai halaman 3. Ya, enggak apa-apa. Yang pernah saya share itu baca. Tasbih bagaimana bisa menjadi solusi kehidupan. Itu penting karena yang di set up adalah pikiran dan hati kita. Nah sekarang Bapak-Bapak Ibu, kajian yang lalu kita gambar. Kita kasih gambar. Nanti kalau Bapak-Bapak Ibu udah ngerti gambar ini baru saya share. Gitu kan. Saya share, kalau yang lain ini gambar apa Pak Ustadz? Oh berarti dia nggak ikut kajian. Gitu. Ya. Jadi ini gambar penting sekali. Karena ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran kemarin dan sudah saya berikan kepada Bapak-Bapak Ibu. Ini kajian lanjutan. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu hari Senin besok saya akan berangkat ke Mentawai, ada tugas dakwah gitu kan. Mohon doanya mudah-mudahan lancar semua. Nanti kalau sudah ada pengumuman nanti kita akan lanjutkan kajian ini. Dan insya Allah untuk Radio IMSA ada pengganti saya ya. Insya Allah. Adapun hari Sabtu
Sabtu dan Ahad belum ada, jadi saya pegang dulu. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan gambarkan sebuah gambar yang penting sekali buat mempetakan kehidupan kita. Ini saya coba untuk share dulu. Ini saya ajak berkontemplasi dulu ya kita. Di depan kita semua tidak asing. Yang asing pasti orang Mentawai asli gitu kan. Gambar apa ini gitu kan. Ini ngukur bahan bakar mobil, motor ataupun kendaraan apapun ya. Kalau posisi yang paling kiri bawah itu belum di starter. Belum di starter. Dia dalam keadaan mati di foto jadilah gitu. Nah, yang ini sudah di starter, yang di atas di atas C cold, yang di atas hot. Jadi itu temperaturnya mobil. Yang sebelah kanan itu ada E, itu adalah bukan ente, habis empty gitu kan, dengan fuel yaitu penuh ya. Kita lihat. Bapak-bapak ibu-ibu, apa gambar ini? Ini pernah saya terangkan, saya ulang-ulang lagi. Yuk saya ajak berpikir bapak-bapak ibu semua supaya ini maksudnya apa gitu. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat yang ada di sebelah kanan itu ada hijau, ada kuning, ada merah. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Itu yang bikin mobil ngasih isyarat kepada yang memakai mobil, user, pemakai mobil. Supaya yang memakai mobil tidak susah. Ada isyarat hijau, kuning, kemudian merah. Semakin ke kiri, semakin berbahaya. Begitu juga ini namanya mengukur isi bahan bakar yang ada di mobil. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga HP kita. Kalau ininya habis, bahan bakarnya habis, baterainya habis, dia akan merah. Pertama dulu kuning, habis itu merah. Sekarang langsung merah. 20% langsung merah. Kenapa? Dulu belum merah, biasanya merah itu 10%. Sekarang 20%. Ternyata berbahaya sekali. Kalau kita dalam keadaan HP kita itu baterainya lemah, kita pakai, itu berbahaya untuk organ tubuh. Siapa yang bisa melihat ini? Orang yang punya ilmu, para ahli, dan yang bikin mobil dan HP ini pinter. Supaya yang make dia bisa ngukur. Nah, mengukur apa? Mengukur HP-nya. Wah, masih penuh, tenang. Wah, tinggal dikit lagi dia langsung bawa power bank, dicas itu HP. Loh, kalau kita naik mobil, ternyata kita tidak tahu sampai di mana bahan bakar kita, ini berbahaya sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, saya kembali ke sini, ya perhatikan di sini. Berarti yang bikin mobil pinter, yang bikin HP pinter. Nah, sekarang yang membuat tubuh kita pinter nggak? Maha pinter. Ngasih isyarat nggak? Seperti tadi indikator tadi kan indikator ini. Dia ngasih isyarat. Hacing. Itu isyarat bahwasanya tubuh kita kalorinya yaitu panas tubuh turun. Maka kita keep warm supaya naik, hangat tubuh kita butuh kehangatan. Ya. Pipis ternyata kuning. Bahkan mendekati coklat, berarti Anda kurang air. Siapa yang ngasih tahu? Air seni itu isyarat. Siapa yang ngasih tahu? Yang punya tubuh kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua langit dan bumi termasuk tubuh kita adalah milik Allah. Allah maha pintar dan maha sayang. Itu fisik, Bapak-Bapak Ibu. Itu fisik semua. Maka sebelum terjadi orang itu jantung, sebetulnya jantung itu tidak sudden death gitu. Matinya betul, tiba-tiba gitu. Tetapi Allah maha baik. Kenapa? Dikasih tahu sebelumnya. Tapi dia nggak nangkap. Stroke itu nggak langsung. Sebetulnya dia merasakan, tapi diabaikan. Tang, tau-tau stroke. Tang, tau-tau jantung, game over. Selesai. Siapa yang nggak tahu bahwasanya merokok itu berbahaya untuk jantung. Tapi dia tetap ngerokok. Tapi teman saya nggak ngerokok jantung, saya ngerokok nggak jantung.
logikanya tidak sederhana itu gitu. Ya ajal itu urusan Allah, tapi Allah ngasih isyarat. Kolesterol pusing gitu kan, kasih isyarat, ngambil darah aja udah ketahuan kolesterol Anda sekian. Nah, ada dalam bahasa kedokteran tanpa gejala. Kalau tanpa gejala sama sekali, menurut saya sih tidak ada tanpa gejala. Gejalanya ada, tapi Anda tidak menangkap gejala itu. Sehingga seakan-akan yang salah adalah Allah subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Allah melakukan sesuatu itu pasti ada sebelumnya. Dikasih tahu Al-Quran Karim. Maksiat sebuah negeri nanti akan ditimpakan laknat Allah. Jadi sebelumnya ketika itu berbuat maksiat dibiarkan. Maka ada murka Allah. Jujur saya betul sedih sebetulnya gitu kan. Adanya peraturan miras dilegalkan dan sesedihnya luar biasa. Yang saya pikirkan bukan saya tapi anak generasi bangsa kita. Kita memikirkan bukan diri kita tapi anak-anak kita, keturunan kita. Kok bisa menjadi halal dan legal? Ya, ini sangat mengecewakan para pendidik. Ya, pasti kecewa semua gitu kan. Itu luar biasa sakit hati itu. Ya Allah, kenapa bisa begini? Ya kita berdoa mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat untuk bisa merubah bangsa kita lebih baik lagi. Baik, lanjut. Jadi isyarat itu pasti ada. Isyarat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Tetapi isyarat itu tidak ditangkap. Kalau bahasa saya adalah message-nya adalah unread message. Unread message itu adalah pesan yang tidak dibaca. Sudah tahu pipisnya warna kuning kecoklat-coklatan ketika dia pipis. Tapi pipisnya tapi pipis itu mengasih message. Halo, minum. Tapi dia mengabaikan, nggak minum, santai. Akhirnya kena penyakit ginjal. Saya tidak mengerti urusan medik, yang ahli adalah dokter yang berbicara. Saya kemarin kenapa ini pusing? Oh, karena pola hidup saya. Oh, kurang tidur. Oh, ketahuan kan? Analisa. Kenapa? Isyarat ini dari Allah. Kita harus membaca isyarat dari Allah. Itu fisik semua. Yuk kita pindah. Apa yang kita baca? Iman kita. Bukan hanya iman. Kita harus bisa mapping, peta. Mempetakan apa? Lembar kita. Tadi saya buru-buru sampai di sini. Karena saya ada yang sakit, dia selalu berdialog dengan jin, kemudian dia bla 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 bla. Oh, saya bilang ada jinnya ini. Akhirnya saya ngobatin orang dulu, padahal masih jauh. Jauh banget ya. Dari sana ke sini akhirnya, alhamdulillah, saya lihat Google Map, sekian menit. Saya posisi di sini jam segini, kira-kira sampai ini sudah hitung. Ini sekitar 10 menit sebelum ini harus siap-siap sampai sini. Jadi kita bisa hitung. Udah sampai di mana? Berarti di tol ini harus kecepatannya lebih dari ini. Sehingga itulah mapping. Posisi kita di mana, tujuannya di mana, sudah kita bisa baca. Umur kita semakin bertambah. Secara nominal angka, secara real semakin berkurang. Berapa tahun lagi? Allah alam. Mungkin berapa jam lagi, mungkin berapa menit lagi, mati ada depan mata kita. Kalau kita tidak bisa mengetahui bahwa ajal di depan dan kita tidak bisa mengukur diri kita, mengenal diri kita, ini bahayanya luar biasa. Tadi saya dari daerah Jakarta Pusat sana, daerah Cikini sana. Saya harus jalan ke tol TB Simatupang, masuk ke, saya ngeliat, dia diarahkan ke tol TB Simatupang. Saya harus ke apartemen. Sekian menit. Sudah Pak, Bu, saya harus jalan. Karena udah berhitung, gerak cepat. Kalau saya masuk tol, kecepatan sekian, dia akan berkurang ini. Jadi ngitung, gas, gitu kan. Wah, cukup nih. Dari sini kita bisa ngegas. Kenapa? Tujuan saya adalah ini, dikit lagi, sekian menit lagi. Saya harus masuk, siapkan ini, colok ini, siapkan semua. Gitu. Ini butuh sekian menit, dihitung. Nah,
Itu mengenal diri kita, posisi di mana, tujuannya di mana. Saya kasih tahu Bapak-Bapak Ibu. Apa yang harus kita gapai? Tujuan akhir adalah kematian. Kita pasti akan menuju kepada sana. Ini kita ini, wa inna ilaihi rajiun, semuanya kami dalam perjalanan menuju kepada Allah. Bukan semuanya kami akan kembali, bukan akan. Ini udah jalan, lagi jalan. Bapak-bapak Ibu, sekarang detik ini adalah perjalanan kita kepada kematian, yaitu kembali kepada Allah. Itu yang harus kita pahami. Kemudian, ujung daripada kehidupan kita, mimpi kita adalah masuk surga, dipanggil oleh para malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Jadi penghuni surga itu Bapak-bapak Ibu, sebelum dia masuk surga, waktu diambil nyawanya, para malaikat menyapa dan memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, mudah-mudahan kita dipanggil oleh para malaikat ketika mencabut nyawa, dipanggil oleh Allah dalam keadaan wahai jiwa yang tenang. Sekarang mohon maaf Bapak-bapak, tanyakan detik ini, sekarang jam 5:12. Apakah Anda jiwa tenang? Padahal ada 1000 masalah yang belum Anda hadapi. Sehingga kita goncang. Gerutu, caci maki sana, menggerutu ini, ini salah. Gundah, gelisah. Tiba-tiba ajal tiba. Kira-kira dipanggil wahai jiwa yang tenang nggak? Tentu jawabannya tidak. Kalau saya duduk, disuruh berdiri wajar. Wahai yang duduk berdiri, wahai yang di luar masuk. Nah, kalau kita sudah berdiri, nggak mungkin disuruh berdiri. Kira-kira gitu. Kalau kita berdiri ya disuruh duduk. Posisi kita gundah, nggak mungkin kita ditanya, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang gundah. Kenapa gundah? Nah, karena yang bikin gundah kita adalah masalah problematika hidup. Nah, dengan problematika hidup ini kita kita harus mengerti siapa saya. Jangan sampai kita mempunyai masalah-masalah dalam hidup tidak mampu mengenal diri kita. Rugi. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Karena masalah itu adalah barometer yang tadi kita lihat seperti kita mengisi bahan bakar. Ada warna kuning, ada warna merah. Problematika Anda seperti apa? Kuningkah, merahkah? Ini baru tahap awal. Nanti tahap kedua lain lagi nanti. Ini baru gambar 1, gambar 2 belum saya terangkan. Bapak-bapak Ibu tolong diingat-ingat kata-kata saya ini baru gambar pertama, belum gambar kedua, belum. Ya. Belum saya gambarkan. Ya. Jadi Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita bisa mengenal diri kita melalui masalah ini? Gimana kita bisa tahu isi bahan bakar melalui barometer ini? Bagaimana kita bisa tahu HP ini gitu kan ada baterainya apa enggak? Ya melalui itu ada indikator. Oh sekian persen ada. Nah, ini yang harus kita kupas. Dan itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, harapan saya bukan berarti saya melarang Bapak-bapak, Ibu di sini untuk curhat. Anda biasa curhat ada masalah, oke? Gitu kan. Padahal saya sudah jelaskan, nggak mungkin dong. Kan udah saya jelasin nggak mungkin. Saya juga nggak tahu berapa orang yang hadir, siapa saja, saya tidak hafal. Jadi pada intinya kita harus mengenal ini adalah isyarat dari Allah. Tidak ada satupun doa buat orang-orang beriman tidak dikabulkan, mesti dikabulkan. Doa kita setiap hari apa? Ihdina, berikan kami petunjuk. As-sirata, yaitu jalan yang lurus. Al-mustaqim, yaitu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kasih petunjuk, hidayah, kasih cahaya. Allah ngasih petunjuk, tapi petunjuk ini Android message tidak dibaca sehingga kita tidak mengerti. Problematika hidup kita adalah message dari Allah. Ini berandai-andai, ini daun, ini tisu. Daun ini jatuh. Daun ini jatuh di depan kita, itu isyarat dari Allah. Oh ya,
Bisa buat saya pribadi, buat Anda pribadi. Tapi kan yang dilihat banyak. Iya. Tapi itu ada isyarat pribadi. Kok bisa? Itulah Allah yang maha hebat. Satu surat buat banyak orang, problematiknya beda-beda, tapi tujuannya sama. Bapak-bapak ibu kita duduk bareng. Taruhlah kita lagi makan di restoran A gitu. Taruhlah kita ada 10 orang. Ayo Pak Arifin makan, kita makan. Tiba-tiba di depan kita ada orang ribut. Berantem, melempar apa piring. Yang duduk dengan kita 10 orang. Astagfirullah. Selesai makan, selesai. Bagi orang yang cerdas, hari ini saya ke restoran melihat orang bla 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 berantem, ini ada isyarat dari Allah untuk kehidupan pribadi saya. Begitu. Itu orang cerdas. Karena setiap hari saya ihdina kasih kami petunjuk pelajaran apa yang ada di dalam. Tidak akan nangkap kecuali dengan deep thinking. Dengan mikir dalam baru dapat. Nah inilah saya mencoba untuk mengajarkan ini Bapak-Bapak. Susah kan? Ya, susah-susah gampang gitu kan. Maka itu kita harus fokus banget. Seperti tadi, apa iya kita naik mobil, barometer tentang bahan bakar. Bahan bakarnya kita nggak lihat dengan mata. Lembaran hidup kita nggak bisa kita lihat lembaran dengan mata. Iman kita, kedekatan kita nggak bisa dengan mata. Karena itu goib, karena itu goib. Nggak ada yang konkret. Tapi perilaku kita, masalah yang di depan mata, apa yang kita kerjakan itu konkret, jelas. Sementara iman itu abstrak, lembaran hidup abstrak ini gimana saya? Posisi iman kita seperti ini. Kalau setiap hari kita dalam keadaan gundah-gundah, kita tidak sadar yang kita tuju adalah an-nafsul mutmainnah. Saya kasih contoh saja. Ketika orang itu punya harta banyak, itu kadang-kala justru tidak merasakan ketentraman batin. Jadi jaminan nafsu mutmainah itu justru bukan di harta. Kadang-kala sebaliknya terbalik. Justru dengan harta banyak itu dia jadi gundah, gelisah. Nanti kapan-kapan kita masuk hadis itu. Tekstual kita baca huruf per huruf. Mungkin setelah saya pulang dari Mentawai ya, kita kaji hadis ini. Kenapa? Nah, kondisi seperti ini harus bisa mengenal dirinya. Mengenal dirinya dengan pesan-pesan Allah. Kalau tadi kan barometer itu tentang indikator apa bahan bakar, nggak kelihatan bahan bakarnya. Nggak mungkin kita lihat tangki bahan bakar di mobil, kita lihat senter, oh tinggal sedikit, oh masih banyak, tenang nggak begitu. Nah inilah, yuk kita coba belajar. Saya kan ini contoh, ini baru satu contoh. Contoh ini bukan untuk umum, bisa jadi contoh ini gitu kan. Kan perspektif satu, bukan perspektif yang kedua. Kan ada dua kacamata. Yang pertama kali musibah itu karena dosa. Kita lihat gambarnya seperti ini. Dan ini pernah juga analogi ini saya jelaskan, saya terangkan di Radio Imsa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu. Saya akan ini dulu ya. Saya akan tinggalkan ini apa? Saya coba untuk mengganti background karena saya akan gambarkan bagaimana praktek. Saya harus praktek karena kalau pakai background akan susah melihat apa yang saya bawa, yang saya pegang. Maka saya begini ya. Saya rasa udah jelas ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat ini ya. Share screen. Tadi sampai di sini, tolong dilihat gambar ini. Ini gambar indikator. Sekarang lihat ini. Tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini tidak bisa. Ini posisi, ini spotlight bukan ya? Saya nggak tahu nih spotlight atau tidak. Ya, lihat di sini. Bapak Ibu lihat, perhatikan di sini. Ini tangki air ya. Setiap rumah pasti ada gini, ya. Setiap rumah ada begini. Dia ambil dari tanah, air disedot pakai mesin, ditaruh di toren air yang biru. Ya, keluarlah air lagi, selang, keluarlah keran. Inilah gambar kehidupan. Ya. Sekarang saya kasih gambar begini. Ya.
Lihat, ini redaksi Al-Qur'anul Karim yang kemarin kita bahas ya. Ini Al-Qur'an. May ya'mal su'an yujza bih. Itu surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat ayat 123. Kalau Anda berbuat buruk yang jelek di sini warnanya merah, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, berarti Anda masukin toren itu merah. Nanti dalam hidup Anda keluar itu kerannya itu pasti warna merah. Anda berbuat buruk, balik lagi buat diri Anda. Itu surat An-Nisa. Sebelah kanan Al-Baqarah. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Orang itu dapat kebaikan atau pahala buah dari kebaikan yang dikerjakan. Kalau Anda isi dengan yang good, dengan perilaku yang baik, dengan amal soleh, dengan kebaikan apapun, maka kalau yang masuk warna hijau berarti kan di sini ada warna hijau merah ya, kelihatan ya. Yang good berarti tornya isinya hijau. Keluar apa? Ya hijau. Laha maka sabat, dia mendapatkan kebaikan buah dari kebaikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau Anda isi yang merah, yang bad, yang buruk, maka yang keluar dalam hidup kita adalah yang buruk. Surat Asy-Syura. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Jadi kalau Anda berbuat buruk, yang keluar apa? Ya keburukan juga. Surah Al-Isra. In ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, ya keluar yang baik. Wa in asa'tum falah. Kalau Anda berbuat buruk, balik lagi buat diri Anda. Nah, kita posisinya di rumah ini, posisi kita di rumah. Posisi kita yang ada di rumah, ini rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Lembaran hidup kita di situ. Kita hanya ngeliat air. Kita lupa air ini dari mana kok jadi begini gitu. Inilah tasbih yang membangun growth mindset, yaitu Masya Allah jangan nyalahin faktor eksternal, faktor internal. Kalau yang belum mengerti, ikuti kajian yang sebelum ini. Ya. Jadi apa yang kita lakukan balik lagi buat diri kita. Nah kita hanya ngeliat keran sekarang. Kita tidak melihat torennya ada apa. Nah, hadis wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzun bi. Berbuatlah terserah Anda. Tapi ingat ya, benar-benar engkau itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Subhanallah. Ini ayat Al-Quran hadis sudah saya tulis dan Bapak-Bapak Ibu semua sudah dapat tulisan itu semuanya. Kalau belum berarti belum saya pernah WA gitu aja. Ya. Ini gambaran ayat Al-Quran Al-Karim. In ahsantum sebelah kiri, ahsantum li anfusikum. Jadi keran yang kita lihat kebaikan. Itu buah kebaikan yang kita lakukan. Wa in asatum falah. Kalau yang buruk, keran jadi hitam. Ini gambaran. Ini gambaran saya. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang posisinya di sini. Oh kok hidup saya susah, hitam nih. Dia lupa itu adalah buah dari perbuatan kita semua. Dalilnya apa? Yang tadi itu ayat Al-Quran tadi. Jadi ini yang harus kita pahami, Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Sejauh mana kita bisa memahami gambar tadi. Saya ulangi lagi, bisa di foto ini gambarnya. Silakan Bapak-Bapak Ibu Anda foto kalau yang pakai laptop ya. Kalau pakai HP tinggal screenshot aja. Cekrek. Gitu kan. Ini baru satu perspektif. Perspektif yang kedua gambarnya belum. Ini aja kita bahas ini dulu. Ya, Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Perspektif kedua belum. Ini problem nggak? Ya ini problem. Inilah problem. Baik lagi ke sini, Bapak-Bapak tolong lihat sini. Setelah kita lihat gambar tadi berangkat dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita bahas tasbih kemarin, subhanallah, kajian hadis. Mohon maaf saya ulangi, karena ini agak susah, jadi saya mau ngomongnya pelan-pelan ya. Maha suci Engkau ya Allah. Aku, begitu cara berzikir. Maha suci Engkau ya Allah. Aku pasti salah, aku khilaf, aku kotor, kira-kira gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali.
Fokusnya Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, Allah Maha Suci. Betul. Tapi itu hanya translation namanya, penerjemahan. Kita harus tadabbur. Tadabbur itu mungkin bahasa Inggrisnya meta level reflection. Kita melihat diri kita, merefleksikan diri kita. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Ujungnya harus istighfar. Maha suci engkau ya Allah, aku kotor. Dosa aku ini, ya Allah ampun. Menyalahkan diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, proses itu reflection. Melihat yang dulu, oh berarti saya harus begini. Introspeksi diri itu berat. Berat. Karena biasanya habit of mind manusia itu nyalahin orang lain. Menyalahkan faktor eksternal. Faktor internal tidak dikoreksi. Itu baliman syughal ibu'an uyubin nas. Berbahagialah kata Nabi. Orang yang selalu melihat aibnya daripada melihat aib orang lain. Jadi ketika kita bertasbih, ya Allah, engkau subhanallah, maha engkau, aku salah ya Allah. Subhanallah. Nah ketika kita salah, kita banyak dosa, itu mengoreksi diri kita terus tidak menyalahkan faktor eksternal, apalagi menyalahkan Allah. Na'udzubillah, subhanallah, amma yasifun, masya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kebanyakan kita menyalahkan faktor eksternal. Dan kemarin kita sudah bahas Rabbana zalamna anfusana. Dan kemarin sudah saya tanya kepada bapak-bapak ibu, Nabi Adam diusir dari surga karena siapa? Jawab masing-masing. Kalau di dalam hatinya gara-gara setan, maka Anda fix mindset. Habit of mind Anda menyalahkan faktor eksternal. Seperti ini, tasbihnya ada di lisan, tidak di hati dan pikiran. Kok bisa nyambung? Nyambungnya begini. Ketika kita menyalahkan syaitan, maka orang itu tidak beristighfar. Nabi Adam dan Hawa tidak beristighfar. Tapi ketika menyalahkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang salah. Kami telah menzalimi. Itu yang penting. Berarti dia mengoreksi dirinya, itu namanya growth mindset. Kenapa jadi growth mindset, Ustaz? Karena orang yang maju berkembang pikirannya, gimana yang terbaik, gimana yang paling baik. Ini progresif, cara berpikirnya maju ke depan. Harus maju ini, berkembang. Itu hanyalah orang yang merasa salah, merasa kurang, merasa tidak sempurna, merasa banyak kelemahan. Terus saya harus bagaimana yang baik. Tapi kalau orang sudah merasa hebat, merasa ngerti, merasa paling jago, maka dia sekali-kali tidak akan berpikir gimana yang terbaik. Karena dia sudah merasa baik. Sudah merasa baik namanya fixed mindset, tidak berkembang. Kenapa? Salah, benar, salah, benar, salah. Maka itu ketika orang itu masuk komunitas yang selalu menyalahin orang lain, dia susah ditarik. Kenapa? Karena dia paling benar. Yang dia salah, ngapain saya masuk? Wah, susah. Kalau semua salah, paling benar. Salah, paling benar. Ada masalah. Padahal dia sudah ditempa dengan tasbih. Oke. Ketika kita bertasbih, terus apa yang kita lakukan? Saya belum membahas langit dan bumi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Belum. Insya Allah minggu depan saya di Mentawai, minggu depannya lagi. Kenapa redaksi Al-Quran langit dan bumi semua bertasbih? Nanti kita akan bahas ya. 2 minggu lagi, insya Allah setengah bulan lagi. Jadi ketika kita bertasbih, pertama kali yang dirontokkan oleh Allah dalam hati kita adalah pride. Saya yang dihancurkan, digugurkan, dilululantakan adalah harga diri kita. Supaya kita, saya yang salah ya Allah. Engkau maha suci, engkau maha benar. Walaupun realitinya pahit. Sekarang saya akan gambarkan. Ini adalah torrent. Ini adalah torrent berandai-andai. Ini torrent. Torrent kita aslinya. Asli torrent kita itu adalah bersih. Asli torrent kita ini air bersih. Kita isi. Air torrent ini asli torrent kita bersih. Ini pernah saya terangkan ini. Tapi dalam konteks pendidikan. Inilah diri kita. Tiba-tiba, mohon maaf, perhatikan sini. Kita berbuat maksiat. Di sini ada keran nih. Ini adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang
dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya suci, bersih. Bersih nih, bening. Tiba-tiba dia berbuat maksiat. Ini toronnya nih. Masukin. Ini hitam. Wih, maksiat lagi. Maksiat lagi. Jadilah keluar. Nah, lembaran hidupnya ketika dilihat lembaran hidupnya, kok gini. Siapa yang ngasih ini? Ya dirinya sendiri. Baik. Berbuat maksiat lagi, semakin hitam, maksiat lagi. Saking hitamnya biasanya dia susah nerima nasihat. Disuruh ngaji. Apalagi nge-zoom. Nge-zoom lagi. Malas, buang kuota. Buang kuota. Ya semua pakai energi lah. Masa nggak pakai kuota ya? Males lah. Hemat kuota. Padahal apa? Itu bisikan setan. Jadi ketika kita punya masalah seperti ini gitu kan. Ini masalah apapun, itu juga karena dosa. Ini baru kacamata 1. Kacamata 2 lain lagi nanti kita bahas ya. Memang ini butuh waktu Bapak-Bapak. Terus kalau begini bagaimana? Ini adalah problem. Keran terus dibuka, keran kecilnya dibuka. Ini terus. Berbuat maksiat lagi. Kenapa? Ketika dia punya musibah, dicaci maki musibah. Dosa nggak dicaci maki? Tambah hitam. Apa ini? Kenapa? Dikritik Allah. Kok gini sih? Kok gini banget sih? Dikritik. Semakin dia mengkritik Allah, semakin dia hitam. Kasih tambah hitam. Terus tambah hitam. Ini bawangnya nih sebetulnya ini kopi nih. Subhanallah. Enak banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Baunya doang sudah Alhamdulillah. Jadi, how to solve the problem? Ini udah begini. Maka itu kadang-kala orang itu ya, semakin dapat harta, semakin gelap, semakin punya masalah. Pertama, karena dia pelit biasanya. Kekikiran ini yang menghancurkan lembaran hidup kita. Bapak Ibu tadi kan ada ngeliat gambar rumah, di bawahnya lembaran hidup. Kita fokus di keran keluarnya doang. Kita lupa siapa yang ngisi keran toren itu. Yang ngisi torennya kita. Allah. Jadi how to solve the problem? Kalau Anda berbuat maksiat jadi Anda susah, hijrah. Maka solusinya adalah diperhatikan Bapak Ibu. Solusinya adalah Anda dari kemaksiatan harus diisi dengan kebaikan. Sudah berzikir, udah tetap aja. Iya, karena saking banyaknya dosa, belum bening. Terus gimana kalau begini terus kondisinya? Nah, ini yang harus kita pahami, lembaran hidup. Ini baru satu perspektif, belum perspektif yang lain. Jangan cepat-cepat menilai. Ini baru satu kacamata. Ya, ini baru satu gambar. Nanti ada gambar yang unik. Ya. Terus isi berbuat baik. Lama-lama semakin bening. Ya. Akhirnya lama-lama turun ini kan. Ini semakin keluar gitu. Lama-lama akhirnya kalau kita isi terus nih Bapak-bapak Ibu, kalau saya isi terus gitu kan. Yang terjadi apa? Yang terjadi ini semakin bening. Yang terjadi ini Bapak Ibu. Saya isi lagi. Semakin bening betul. Semakin bening, subhanallah. Ini berbuat amal baik, enggak gitu. Bila semakin bening. Terus berbuat baik. Sehingga lembaran hidup kita semakin baik. Jadi kalau kita cara membandingkan dengan istighfar, paradigmanya dulu di-set up oleh Allah. Kerangka berpikir itu diubah oleh Allah dengan tasbih, bertasbihlah pada aku. Ingat pelajaran 2 minggu yang lalu, setengah bulan yang lalu. Nabi Muhammad dihina, disakiti, kemudian tiba-tiba ayat Al-Quran turun, fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau, wahai Muhammad, terhadap apa yang mereka katakan, mencaci maki, dihina. Bapak Ibu dalam hidup Anda ada yang menghina Anda enggak? Kadang-kadang yang menghina kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Bayangkan. Nah, hinaan-hinaan ini kita bertasbih. Ternyata ada hikmah di balik ini semua. Gitu kan? Mungkin memang kita yang salah. Introspeksi diri, saya harus berubah diri saya. Dia nyalahin orang aja. Repotnya kita nyalahin orang terus. Sehingga lembaran hidup kita nyalahin orang, dosa nggak? Dosa. Isi lagi hitam.
Ya, kalau Anda isi lagi, berdecak bahasa Indonesia. Berdecak, inilah semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Kok gitu? Iya, karena tidak raditu billahi rabbah. Tidak ridho, ikhlas apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau kita mendapatkan musibah, qadar Allah. Sya'a mafa'al. Terserah Allah. Fa'ala ma sya'. Apapun yang dikerjakan oleh Allah akan terjadi. Allah mau ini, terjadi. Ini yang harus kita bangun. Dan ini sudah saya berikan hadis ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi ini mungkin akan lebih mudah dengan gambar tadi, dengan gambar torrent, sehingga kita bisa menilai diri kita. Oh, Pak Ustadz, kemarin kan dibahas ada juga musibah karena cinta Allah. Gambarnya beda nanti, ya, nanti gambarnya akan berbeda. Ini baru gambar pertama, perspektif pertama, dan ini yang harus kita install gambar ini dalam diri kita. Jangan sok belagu, sombong. Saya dapat ujian, banyak ujian. Bukan karena dosa, karena cinta Allah. Ini ada Al-Quran, ini ada hadis. Lihat, yang saya share kan ada tuh. Yang bentuknya PDF, yang bapak-bapak ibu. Mudah-mudahan udah pada baca. Kalau belum baca, ya mau diapain lagi. Oh iya, itu gambar kedua. Jadi bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT, bertasbih. Itu mengenal diri kita. Mengenal diri kita, Rabbana zalamna anfusana. Emang kami yang salah. Masuklah permintaan. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Kalau bukanlah karena rahmat dan maghfirahmu, lanakunanna minal khasirin. Betul-betul kami rugi. Nah, merasa rugi itulah sebetulnya setiap insan tidak mau rugi. Setiap insan tidak mau dalam keadaan susah sengsara. Tapi garis hidup ada kesengsaraan. Karena garis hidup adalah ujian. Maka ilmu toron tadi. Ilmu toron. ilmu tasbih tadi. Ilmu tasbih tadi. Introspeksi diri. Oh, ini semua karena aku. Qurannya tadi. Surat ini, surat ini, surat ini, surat. Tadi soal Kahfi, soal Baqarah kan itu. Bahkan hadis riwayat Hakim, wa'mal ma syi'ta fa'al fa innaka mujzin bihi. Berbuat terserah Anda, tapi ingat engkau akan sungguh-sungguh akan dibalas dengan perbuatan itu. Kita pakai kacamata perspektif positive thinking. Oh, berarti dari keterangan tadi, gambar yang tadi, dan praktek yang tadi, air yang itu, yang terus dikasih air putih bersih sehingga lama-lama bersih. Berarti kalau kita berbuat sayyi'ah, berbuat buruk yang tercela, cepat-cepat berbuat baik yang lebih banyak daripada itu. Ini yang harus kita. Maka itu kadang-kala sudah gini proses, kok masih susah? Iya, berbuatnya kurang. Baru ngecur satu, ngecur apa? Baru Anda kucurkan sedikit, coba terus lama-lama. Kadang-kadang udah gini, kok nggak ngaruh? Sudah begini, nggak ngaruh. Iya, dosa Anda segini. Kan kemarin kita sudah berikan analogi yang sangat sederhana. Dompet kita dicopet, diambil sama maling. Malingnya larinya 5 km per jam. Ya kan? Bagaimana untuk dapat dompet itu lagi? Ya harus lari. Kalau nggak lari, ya nggak dapat. So easy logikanya. Oke, saya lari. Nggak dapat juga, aneh udah lari ini. Betul sudah lari, tapi berapa kecepatannya? Kecepatan saya 1 km per jam. Ya kagak dapat. Orang maling yang larinya 5 km per jam. Maka Anda harus di atas itu. 6 km per jam. Baru dapat itu. Problematika tadi kita dosa. Kita udah begini, udah berzikir, udah sholat. Kok masih begini? Iya, sudah. Tapi belum setimpal dengan dosa yang kita lakukan. Kita mengenal diri kita. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Mumpung masih di dunia. Bayangkan kalau nyeselnya di akhirat. Ini nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya, Bapak-Bapak. Nah sekarang itu tasbih itu adalah berkontemplasi. Merenungi.
Flashback, kita lihat ke belakang. Sekilas, cek, 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 cek. Oh iya ya. Ya Allah. Kadangkala, ini yang repot, ini beratnya. Dia merasa suci, tapi pelajaran hari ini, saya nggak setuju tuh. Orang saya nggak berbuat dosa, maksiat, tapi saya sengsara. Ini pengajian kagak bener. Padahal dia maksiatnya banyak. Ini yang repot. Maka itu ada doa yang keren banget. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang aku kerjakan yang Engkau ketahui. Kita kadang-kala sok tahu masalah. Dosa saya ini. Segini. Padahal di mata Allah mungkin jadi 100, bukan 10 lagi. Ampunilah ya Allah. Dari dosa yang Engkau ketahui. Innaka ta'lamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang gaib. Kita tidak tahu. Kalau hati saya dalam ceramah ini supaya orang kenal saya, keren kan ceramah saya. Kalau ada, apalagi ngejar partisipan sekian banyak. Allah tahu itu dosa dan tidak dapat pahala sama sekali. Depan manusia keren, depan orang keren, tapi di mata Allah nol, haba'an mansura. Debu yang berterbangan, nggak ada artinya apa-apa. Maka itu ya Allah, ampunilah ya Allah dari dosa yang kami tidak sadari. Atau ya Allah, ampunilah kami dari dosa-dosa yang Engkau ketahui. Wa nastaghfiruka. Ya Allah, kami minta ampunan kepada Engkau. Apa yang Engkau ketahui. Dan ada hadis, Allahumma inna nas'aluka min khairin ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah dari segala kebaikan yang Engkau ketahui. Aku tidak tahu mana yang baik buat aku ya. Lindungilah aku ya Allah dari segala keburukan yang Engkau ketahui. Aku gak tahu. Ampunilah aku ya Allah dari segala dosa yang Engkau ketahui. Kita gak tahu. Kita sadar ada toren kita yang mengisi. Kadang-kadang kita mengisi merasa kita isi air yang bening, ternyata air yang kotor. Ini yang baru bergabung bingung toren yang mana ini. Kita bingung ceritanya. Nggak mungkin saya terangin lagi ada toren. Toren kan tempat air ini. Karena kita nggak hanya melihat kerannya doang. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan. Ini baru gambar pertama. Nanti ada gambar kedua. Yes, ada gambar kedua. Ya. Gambar kedua aneh, gitu. Kita berbuat baik, tapi ada yang hitam dalam keran kita, gitu. Itu unik. Gitu. Itulah gambaran para nabi dan rasul dan orang-orang soleh, dan itu sudah saya terangkan dalam bentuk PDF yang sudah saya share kepada Bapak Ibu semua. Gitu. Ini Bapak-Bapak Ibu yang ikuti kajian saya dan belum punya tulisan itu, please nanti WA saya, nanti insya Allah saya akan kirim. Ya. Baik, kembali lagi tadi. Please coba kita introspeksi diri. Dengan banyak bertasbih. Minta ampunan ini semua karena aku yang salah. Jadi ketika subhanallah, masya Allah, saya maha kotor. Pasti ada yang salah, ada yang khilaf. Sama ketika mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua pujian milik Allah. Saya tidak punya setitik pujian. Kalaupun orang memuji kita karena kecantikan kita. Orang memuji kita karena kegagahan kita. Kita gantung badannya sekarang. Kalau orang memuji kita karena jabatan kita, karir kita, karena titel kita udah profesor, dokter, haji apa. Orang memuji kita karena harta kita begitu banyak. Ya Allah, langsung gara-gara alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ya aku nggak punya pujian. Maka orang ini dengan tahmid alhamdulillah, dia menjadi rendah hati, tawadu. Subhanallah wa bihamdihi, satu kesatuan. Maha suci Engkau ya Allah, aku punya kesalahan. Segala puji bagi Engkau, tidak ada setitik pujian pun yang layak melekat pada diri hamba-Mu ya Allah. Subhanallah azim, maha suci Engkau ya Allah, dan Engkau maha agung, aku kecil hina, tidak ada apa-apa. Astaghfirullah, ya Allah ampun, ya Allah wa atubu ilaik, aku kembali kepada Engkau. Itulah yang kita bahas dalam hadis. Maka ayat-ayat Al-Quran tadi,
Mohon maaf, ini mungkin supaya yang terakhir bisa memahami, gitu kan? Saya akan share. Maka ayat-ayat Al-Quran ini yang kita bahas, tafsir ayat Al-Quran ini adalah gambaran satu, belum gambar yang kedua. Mohon di foto ini yang belum foto. Jadi ketika orang itu berbuat yang buruk, yang merah gambarnya yang bad ini, maka yang keluar yang merah. Sesuai dengan surah Nisa, sesuai dengan surah Syura. Ini cuplikan ayat, nggak mungkin semua ayat saya tempel di sini kepenuhan gitu. Kalau Anda isi dengan yang hijau, yang good, yang bagus, maka yang keluar hijau dalam lembaran hidup kita. Dari sini untuk merubah kehidupan gimana? Rubah isi torn. Isi tornya itu dirubah. Gimana? Diisi dengan yang baik. Tapi masih hitam Pak Ustaz. Iya, karena yang hitam itu lebih baik daripada yang Anda isi. Wa bisayyatil hasanah tatamhuha. Kalau Anda berbuat buruk, maka cepat-cepat berbuat baik sehingga bisa menutup yang buruk. Mau Al-Qur'annya begitu, mau hadisnya begitu, sama. Ini bukan kata-kata saya, kata yang suci yaitu Al-Qur'an dan hadis adalah suci. Karena apa yang diungkapkan Nabi adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyan. Ya, terus berbuat baik, berbuat sampai jernih, gitu kan. Subhanallah. Inilah berbuat baik diantaranya dengan tasbih dan istighfar. Kemudian kita itu kesalahan individual vertikal kita kepada Allah. Kesalahan sosial kita bangun. Betapa banyak orang nggak sadar kesulitan hidupnya karena dia pelit. Banyak orang nggak sadar kehidupan dia susah itu karena pelit. Nah, sekarang kita masuk tafsir surat Al-Lail. Ya. Sudah 47 waktunya ya. Tidak apa-apa, sebentar aja nanti kita langsung tanya jawab. Pasti Anda ketahui dalam soal Al-Lail karena surat yang pendek sekali dan kita bisa hafal semua. Insya Allah semua hafal di sini. Ada redaksi inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu bermacam-macam. Tiba-tiba dibagi dua. Amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiru lil yusra. Hidupnya jadi enak. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasaniyasiru lil yusra. Jadi susah hidupnya. Ada yang enak, ada yang susah. Ya, ada yang enak, ada yang susah. Jadi kalau kita lihat dari sini, kok jadi gampang, enak, kok jadi susah? Lihat, amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiru. Barang siapa yang a'ta, bersedekah, tidak pelit, berbagi. Bapak Ibu, sehebat-hebatnya Anda bersedekah itu amat sangat sedikit sekali dengan apa yang Allah berikan pada kita. Pegang kata-kata itu. Sehebat-hebatnya Anda dermawan, tetap itu kecil dibanding Allah memberikan kepada kita. Baik lagi. A'ta wattaqa, bertakwa, wasaddaqa. Dia percayakin bil husna, semua balasan kebaikan dari Allah, dunia dan akhirat. Husna itu kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah baik. Wa fil akhirati hasanah, hasanah itu baik, hasanah itu baik. Jadi sedekah, jadi sudah bersedekah dan bertakwa, betul-betul taat aturan Allah, taat sedekah ini, atau itu bersedekah, kasih. Maka orang yang hidupnya enak, cara berpikirnya apa yang saya berikan. Orang hidupnya susah, dapat apaan saya? Begitu. Belum apa-apa udah matre hitung-hitungan, dapat ini, dapat berapa? Belum apa-apa udah hitung. Anda berhitung ke Allah. Allah, aku dapat sesuatu bukan dari manusia. Wasaddaqa bil husna. Allah yang akan balas semua kebaikan kita. Kebaikan dengan kebaikan. Sampai surga pun ada balasan. Apa kata Allah? Maka fasanuyassiruhu lil yusra. Enak hidupnya. Kalau bahasa tadi, kerannya jadi enak, keluarnya bagus. Gitu. Wa man bakhil. Bakhil. Wastaghna, merasa punya, sombong. Wa kadzdzaba bil husna. Iya, sedekah ente nanti kan mudah lah. Iya. Fasaniyasirul asra, maka dia hidup susah. Sampai di akhirat pun susah, dunia dan akhirat susah. Ini gambaran. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran tadi yang kita gambar dengan toren ini, dengan ayat surat Al-Lail tadi yang terakhir, berarti saya harus bangun
Kesalahan individual vertikal sedahsyat mungkin. Bangun kesalahan sosial, kucurkan air, itu sama saja mengucurkan kotoran kita dengan air yang jernih terus dengan istighfar, bertasbih, istighfar aja, buahnya akan kelihatan jernih. Ya, saya rasa ini perspektif pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak-Bapak Ibu. Saya ingin tanya jawab, ini sudah 10 menit lagi, hampir jam 6 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Saya yakin mudah-mudahan analogi tadi ini kan direkam ya. Kalau Bapak-Bapak Ibu mau mengulang lagi silakan. Itu sama yang tadi ada karakter diri kita. Di INSA pernah saya praktekkan, tapi konteksnya adalah mendidik anak. Ya. Nah, sama sebetulnya sama karakter analogi ini. Saya rasa ini saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Pertanyaan-pertanyaan bisa saya jawab. Nanti perspektif yang kedua unik banget, aneh. Kenapa? Dia seorang soleh, tapi ada kesengsaraan. Kembali seperti apa nanti. Insya Allah minggu depannya lagi insya Allah. Saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini Ya. di kolom chat, suara saya kedengaran jelas nggak ya? Oh, kedengaran jelas. Nggak tahu suara saya jelas nggak tadi? Mudah-mudahan jelas ya Allah. Jelas. Baik, ada 2 pertanyaan. Ini dari I'm Roadrunner. Pak Ustadz, mohon tanggapan kalau ada saudara yang sakit dan pada posisi kritis dan butuh biaya di luar kemampuan atau harus jual mobil. Apakah kita harus jual mobil atau kita semampunya kita? Setengah harta mobil kita sumbangkan atau sedekah ke pesantren panti asuhan sambil minta doakan. Pilih yang mana ya yang terbaik? Terima kasih. Ini semuanya. Jam'ud dalilaini muqaddaman ala tarki ahadihima. Kalau ada 2 dalil bisa digabung lebih baik. Kalau ada 2 kebaikan bisa digabung lebih baik gitu. Sekarang gini dulu. Hadis dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit dari di antara kalian dengan sedekah. Iya betul. Dan bersedekah. Seoptimal mungkin. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau hanya mobil doang mah nggak ada masalah yang kecil. Artinya itu masih kecil. Masih kecil ya, kecil dan besar tergantung pembanding. Ustaz, iya benar tergantung pembanding. Kalau punya mobil, kadang-kadang punya mobil, ya nggak punya mobil, wah mobilnya jadi besar. Begini Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Semua kita lakukan, bersedekah iya. Kita keluarkan buat perawatan dan obat orang. Dan tidak ada yang sia-sia. Karena Allah melihat usaha. Kita nggak boleh fokus pada hasil. Dalam berdoa, yang penting kita doa yang banyak, titik. Nggak usah fokus hasil. Karena yang baik atau tidak baik adalah hanya Allah yang maha tahu. Kita kadang-kala sok tahu. Yang baik menurut saya adalah dia sembuh. Ini kadang-kala orang padahal belum tentu. Kita hanya Allah yang tahu apakah sembuh itu baik atau tidak. Kita kan nggak mengetahui kesembuhannya bagaimana nih. Kita udah usaha semaksimal mungkin, gitu kan. Kadang-kala kita, sayang duit nih, lebih baik buat ini, sayang. Maka seakan-akan menahan uang itu lebih ini gambaran sedekah lagi. Sedekah lagi semaksimal mungkin kita berdoa. Boleh nggak minta pamrih? Doain dong supaya saya sedekah. Boleh. Wah, pamrihnya kan ke Allah. Bukan ke orang-orang itu. Kecuali ke orang-orang itu. Ini kan kita pamrihnya kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya, berandai-andai, berandai-andai. Akhirnya meninggal juga. Kan ada hadis Rasulullah, kita ini ketika dalam sakit, udah
Mati aja nggak boleh, mati aja mati nggak boleh. Anda tidak boleh bercita-cita mati. Maka ada hadis riwayat Abu Dawud 2702 mengatakan begini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairli, ya Allah. Kalau memang hidup lebih baik, hidupkan. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairli. Ya Allah, kalau memang wafat itu lebih baik, wafatkan. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Hanya Allah yang tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kadang-kadang kan kita merasa itu yang sekarang aja yang gampang. Orang sakit-sakitan, orang aduh capek, sakit lagi, capek. Dia lupa bahasa ma yusibul mu'min min nasbin wala wasbin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis kuat banget. Nggak ada seorang mukmin dia mendapatkan rasa sakit-sakit lagi, capek gitu. Dia dihina orang, disakiti orang, pikiran, khawatiran, ataupun sampai pun penyakit yang terus-terusan atau penyakit yang datang langsung berat, sampai pun syauka itu duri yang kena kulitnya, itu semua menghancurkan, menghapuskan dosa-dosanya. Berarti kan baik di mata kita, di mata Allah. Setelah kita berarti baik. Orang yang wafat sekarang karena COVID-19, lihat hadisnya. Hadis sangat kuat sekali. Dia menjadi mati syahid. COVID-19 itu kan cuma sarana menuju kepada kematian. Ada orang mati ketabrak, ada orang mati ketika naik pesawat, bom, meledak. Ada orang bermacam-macam. Jangan bersedih dengan COVID-19. COVID-19 itu membawa berkah buat orang-orang beriman. Kenapa? Dikasih mati syahid. Mati syahid itu semua dosa dihapuskan. Karena mati syahid, kecuali ada sih pengecualian dosa-dosa tertentu. Di antaranya adalah hutang. Jadi hati-hati dengan hutang. Jadi balik lagi Bapak-bapak. Yang penting kita bersedekah semampu kita. Ya, jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ini teringat ayah saya. Ayah saya sakit berapa tahun yang lalu. Sakit, semakin parah, biayanya Masya Allah. Sekali satu hari itu di ICU, dokter visit, ada yang sekali visit 100.000, ada yang sekali visit 150.000, tergantung kualitas dokter itu. Di ICU lama sekali, itu setahun lebih. Akhirnya belilah apartemen ini, saya bikin ICU di sini. Posisi besar dalam hati saya, ya Allah, kalaupun biaya orang tua itu seperti gunung, aneh pikul. Aneh hutang deh, mau berapa ratus juta, aneh hutang, aneh cicil. Yang penting orang tua saya sembuh. Benar, kita lakukan apapun. Dan Allah tahu apa yang saya lakukan itu adalah bukan untuk hura-hura duitnya, hanya untuk pengobatan. Allah tahu. Dan ingat, barang siapa yang meminjam uang, niatnya betul-betul tulus dan ingin membayar, yang bayarin Allah yang bayar. Itu hadis, yakin. Benar, subhanallah. Kita lakukan terus. Habis ternyata Allah memudahkan semuanya. Hutang kelar, ini kelar. Walaupun ujungnya adalah ayah sewa wafat. Nggak boleh. Udah habis ratusan juta, udah terlihat hutang, mati juga. Nggak boleh. Itu namanya ngisi toren yang hitam tuh. Berarti ketika kita punya musibah ini, sebetulnya toren kita itu diputihkan oleh Allah. Nggak ngerti Ustaz. Loh, toren itu kalau keluar sengsara, berarti kan keluar yang jelek, betul nggak? Kalau keluar yang jelek. Nah, dosa-dosa itu seperti rontok. Maka ketika keluar, isinya putih, jangan diisi hitam lagi. Bapak-bapak Ibu, Anda ngeliat gambar toren tadi, ketika keluar keran yang hitam, berarti kan toren kita itu semakin turun, yang hitam semakin turun. Kan senang kita. Berarti itulah orang yang punya iman. Oh, ajaban li amri mu'min fa indal amru kullu khair. Luar biasa orang beriman itu semua urusannya baik. Wala isali ahadin illal mu'min. Orang yang merasakan semua urusannya baik, gitu, hanyalah orang beriman. Dan itu sudah saya share dalam bentuk PDF ke Bapak Ibu semua. Kalau dia mendapatkan serok, dia bersyukur. Kalau mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar. Yakin di dalamnya ada kebaikan. Kok ada kebaikan Pak Ustaz? Loh, kalau keluar kan toren kita jadi bersih. Gitu maksudnya yang tadi kita ilmu toren tadi. Udah, Anda bersedekah. Itu pahala ditulis oleh Allah. Sebanyak mungkin.
Untuk berobat, iya berobat. Untuk sedekah, iya sedekah. Sebisa, semaksimal mungkin. Nah, ada redaksi dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampunya. Nah, pemahaman semampunya ini yang banyak disalah arti guna. Ya udah gini aja. Ya udah gini aja. Ini kan pernah saya terangkan. Seorang kiai bilang kepada anaknya, ayo santri kita keliling lapangan. Berapa kali? Semampunya. Kata kiai. Udah. Ada yang keliling lapangan bola sekali udah istirahat. Udah. Semampu saya. Oh, yang 2 kali keliling lapangan bola, 1, 2, istirahat. Oke, pengen nanya, kamu santriku? Iya. Udah 2 kali pakai. Ya kan semampunya doang. Ya udah. 2, 3 kali. Ada yang 3 kali udah selesai. Pakainya langsung marah. Nih dengerin, lihat nih. Dia lari keliling tuh lapangan bola. 1, 2 murid santri-santri pada lihat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jok! Win santri. Santri langsung gotong-gotong pakai. Kenapa pakai gini? Inilah yang namanya semampunya. Semampu tenaga yang ada dalam tubuh kita. Kalau kalian tadi itu seenaknya gitu. Jadi kita ini dalam berbuat betul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita harus berusaha. Sebisa kita, ya sebisa kita, semampu kita. Allah gantikan, tidak mungkin tidak diganti oleh Allah. Tidak mungkin. Yang menentukan ganti atau tidak adalah hati kita. Kita berjuang, ya Allah tahu kita ini sedang berjuang untuk orang lain. Yes. Tapi Allah akan memberikan, tidak mungkin tidak diberikan. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Ada yang lain? Baik, ada pertanyaan kedua nih Pak Ustadz dari Bu Elia Nurlistiati. Assalamualaikum, apakah di Islam tidak dikenal hoki atau keberuntungan? Karena ada orang jelek tapi beruntung nasibnya. Gimana tuh Pak? Sebenarnya mungkin kajian sebelumnya juga sudah dijelasin sih. Kata Muhammad, semua musibah adalah sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sudah ketentuan Allah. Tapi tadi kan ada torn yang kita lihat. Ya, kalau begitu hoki, saya sendiri tidak percaya itu. Apapun adalah hoki. Apa maksudnya? Apapun hoki. Sengsara kok hoki. Lihat, kacamata iman yang melihat itu. Nanti di akhir kelak orang-orang ada yang berteriak kegirangan, senang luar biasa. Orang teriak takut neraka ada di akhir. Tapi ada orang yang mengeluarkan suara teriak. Kenapa? Untung di dunia saya sengsara. Hoki nggak tuh? Hoki. Gara-gara kesengsaraan itu penyebab dia masuk surga dengan kesabaran. Hoki lah. Loh itu kehidupan lebih baik daripada dunia. Dunia cuma sebentar. Sementara akhirat adalah abadi. Hoki lah. Saya nggak ngerti istilah hoki dan kisah hoki. Saya rasa ya, itu saja. Ini udah azan belum? Belum sih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi ini kemudian silakan. Yang raise ya Pak Wiwin tuh. Yang ada pertanyaan Japri sih Pak Ustadz ke saya. Japri jangan sebut orang. Saya no name aja ya Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon nasihat bagaimana mendoakan suami yang bertahun-tahun meninggalkan sholat dan bagaimana cara menasehatinya yang sekiranya bisa diterima dengan baik di hatinya. Mohon doanya Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian agar suami saya dan kita semua mendapatkan hidayah. Amin. Jazakumullah khairan. Allah, kita membaca umul kitab semua sama-sama untuk mendoakan yang bertanya ini agar Allah memberikan hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal innal huda hudallah innal huda hudallah innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, Allahumma rabban nas rabbas samawati wal ardh
مالك الناس إله الناس يا من هو على كل شيء قدير يا من له ما في السماوات وما. اللهم اهد هذا الرجل إلى سبيل الحق. اللهم اهده يا الله. إن الهدى هدى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الشر إلا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على Muhammad. Kita semua dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, itu adalah ujian. Yang bertanya, please buka lembaran yang sudah saya berikan dan sudah saya share. Tasbih dalam problematika kehidupan itu sudah saya share di situ. Ini adalah tugas ibu dari Allah Azza wa Jalla. 6, surat 66 ayat 6. Ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Berzikir, istighfar sebanyak-banyak mungkin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebanyak mungkin. Tidak terhingga berdiri, duduk, berbaring. Kemudian ya muqallibal qulub, tsabbit qalbah, titik namanya ala dinika. Nanti japri saya tulis nomor HP saya ya. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Nomor HP saya tulis ini. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hati suamiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Wahai yang mencipta manusia, mengatur manusia, Rabbun nas, Ilahin nas, Malikin nas, Raja manusia, bahkan Raja kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Bagi engkau mudah untuk memutar bumi, matahari dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya yang luas ini. Apalagi hanya untuk memutar hati suamiku agar menjadi orang yang soleh. Sangat amat mudah bagimu ya Allah. Begitu cara berdoa. Ya. Oke, ada yang lain? Baik, ini ada yang raise hand, Pak Ustadz, Pak Wiwin Komalawijaya. Saya ask to unmute dulu. Silakan. Silakan Pak Wiwin. Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum hostnya. Ustadz, tadi mengenai yang menyalahkan diri sendiri, ya memang benar ya. Karena segala sesuatu dari diri kita. Tapi ada yang jadi ganjelan tuh ada hubungan dengan qadorilahnya, Ustaz. Dengan qadorilah. Hubungan dengan qadorilahnya. Misalnya seperti kayak Nabi Adam itu, dia kan diciptakan untuk jadi khalifah di bumi, sebagaimana ini jailun fil ardi khalifah. Kalau memang dia tidak berbuat salah, mungkin dia tidak akan turun-turun ke bumi, Ustaz. Itu artinya ada qadorillah bahwa Nabi Adam harus turun ke bumi, meskipun dengan satu dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Begitu juga mungkin kalau saya ambil contoh lain lagi dalam Al-Quran, Abu Lahab misalnya, Ustaz. Itu kan ada di surat Tabat bahwa dia seumur-umur memang tidak akan muslim. Nah, itu bagaimana kita melihat fenomena seperti itu, Ustaz? Bahwa itu adalah memang kesalahan dia, sementara di sisi lain qadorillah menyatakan seperti itu, gitu, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Itu kesalahan dia, nggak ada benturan di situ. Yang ada benturan adalah dalam hati kita. Maka itu ditutup oleh Allah. Kalaulah coba dulu begini, coba dulu. Nah, itu kata-kata setan sehingga mengerti keputusan Allah. Sehingga artinya ngarahin yang salah adalah Allah. Coba Adam kagak begini, kan di dalam surga, kita semua dalam surga. Kata-kata cobalah itu ada saya tulis, sudah saya share, Bapak-bapak Ibu, itu adalah kata-kata syaitan. Laukana itu hadisnya gitu. Maka yang sudah terjadi begini. Jadi Nabi Adam karena dosa dia. Gitu. Karena dosa dia. Coba nggak boleh itu kata-kata syaitan. Nanti ujungnya ada yang menyalahkan siapa? Yang disalahkan Allah pasti. Subhanallah. Itu penggiringan opini istilahnya. Realitanya seperti ini. Realitanya. Akhirnya kita seakan-akan, kalau gini kita jadi malaikat semua dong. Nggak ada yang salah, nggak ada semua di surga, nggak ada yang neraka. Kan gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini kayaknya sudah mau mendekati azan ya. Walaupun di dalam hadis sahih kita ini bisa lanjut walaupun masih azan, bahkan membolehkan untuk menjamak sholat. Dalam hadis riwayat Muslim itulah, tapi saya tidak seperti itu, tapi supaya kita mengerti semua ya. Ada lagi?
Itu katanya udah azan itu. Iya, Azan. 2 pertanyaan terakhir sih sepertinya mirip-mirip yang sudah terjawab tadi Pak Ustadz di pertanyaan Pak Ustadz. Baik. Mungkin kita Baik Bapak closing Ibu yang aja cinta ya, Allah Pak Subhanahu wa Ustadz. taala, ya, kita sudahkan dulu. Sampai ketemu insya Allah kalau nanti saya umumkan, saya akan kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lancar. Dan kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Ya. Di sini ada keluarga Pak Gatot, ya Allah mudah-mudahan semua keluarga dari Pak Gatotnya dan keluarga-keluarga yang lainnya di sini disebut atau tidak, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yuk kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat jalan, hati-hati Pak. Terima kasih Jaga Pak kesehatan. Ustadz.